Darah memiliki banyak kegunaannya bagi tubuh, makanya darah mempunyai komposisi yang kompleks. Tanpa darah bisa dipastikan bahwa oksigen dan sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Darah dalam tubuh terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Komposisi susunan darah tersebut meliputi 50% plasma darah dan 45% sel-sel darah yang terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Plasma darah mengandung protein yang tersusun atas albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin mempunyai peran untuk menjaga tekanan osmotik darah. Globulin berfungsi sebagai antibodi. Fibrinogen berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya, eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Rata-rata jumlah eritrosit dalam setiap 1 mm adalah 5 miliar. Selanjutnya, leukosit, sel darah putih. Fungsi leukosit adalah melacak kemudian melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Sehingga keberadaan leukosit sangat berkaitan erat dengan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, trombosit atau yang biasa sering disebut sebagai keping darah. Komponen darah inilah yang berperan dalam pembekuan darah jika ada bagian tubuh yang mengalami luka. Darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah dapat mengalir di seluruh tubuh. Organ tersebut adalah jantung. Apa itu jantung? Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Struktur jantung. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, pembungkus luar, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Terakhir, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar jantung. Arteri condong terdapat agak lebih dalam di jaringan badan. Kedua, pembuluh darah balik atau vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung. Terakhir, pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Meskipun diameter sebuah kapiler benar-benar kecil, kuantitas kapiler yang timbul berasal dari sebuah arteri tergolong besar supaya keseluruhan darah sayatan melintang yang tersedia untuk aliran darah meningkat. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.